بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس khanafitin azakumullah. Di antara kewajiban yang dibebankan kepada kita kaum muslimin ialah kewajiban talabul ilm, menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari kitabullah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan penjelasan para ulama tentangnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur di kalangan kaum muslimin, hadis yang hasan, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menimba ilmu adalah fariidah, kewajiban atas setiap orang Islam. Maka mencari ilmu, barakallahu fikum, perintah agama, perintah Allah dan juga perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam, kewajiban yang harus kita tunaikan, menimba ilmu. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sini ialah ilmu agama. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, menjelaskan tentang keutamaannya. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan-kebaikannya, Allah akan faqihkan, Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama.
Sehingga ilmu yang wajib untuk kita ilmui adalah ilmu din, ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan talabul ilmi sangat banyak. Keutamaan pelakunya talibul ilm juga sangat banyak. Keutamaan majalisul ilm, majlis-majlis ilmu juga sangat banyak. Perkara yang ma'ruf di kalangan kita semua insyaallah para talabul ilm. Fanastina azakumullah, di dalam talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang dihukumi fardu tadi, ada satu prinsip yang dijelaskan oleh salafun salih rahimahumullah, supaya talabul ilmi seseorang itu lurus, benar di atas al-haq, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan padanya. Prinsip itu ialah intiqa'us syuyukh, selektif di dalam memilih guru. Selektif di dalam memilih guru. Prinsip ini yang kemudian dimasyhurkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Beliau menyatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Prinsip ini khonafidina azakumullah tidak hanya dari Muhammad ibn Sirin, walaupun yang masyhur dari beliau, juga dinukil dari sejumlah ulama sahabat, ulama tabi'in dan setelahnya, pernyataan-pernyataan yang serupa dengan ucapan Muhammad bin Sirin, yang itu merupakan kaidah penting dalam talabul ilm. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sebagai ucapan Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam bukunya Al-Kifayah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menyatakan, dinaka dinak, innama huwa lahmuka wa jaruk, wanzur amman takhud, khud 'anil ladzina istaqamu wa la takhud 'anil ladzina malu. Perhatikan agamamu, perhatikan agama kamu. Sesungguhnya agama itu adalah darah dan daging kamu. Lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Ambillah dari orang-orang yang istiqamah dan jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Ucapan Abdullah bin Umar. Adapun sabda Rasul dengan lafaz yang semacam ini dhaif. Tidak ada satu riwayat pun dari hadis Nabi SAW yang sahih yang semakna dengan pernyataan mereka tadi. Semuanya baik. Yang betul adalah ucapan Muhammad bin Sirin dan ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Juga diriwayatkan dari sejumlah ulama kita yang hampir mirip dengan pernyataan Muhammad bin Sirin,
dinukil dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau juga menyatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu ini mengambil agama kalian. Sejumlah ulama ya ikhwan semuanya menyatakan seperti yang dinyatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah. Di antara yang sahih periwayatannya dari Abdullah ibnu Aun. Abdullah ibnu Aun merupakan muridnya Muhammad bin Sirin. Dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Faqih Al-Mutafaqih. Abdullah bin Aun menyatakan inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khudh dinak. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Dari pernyataan mereka ini, khonafidina azakumullah, kita dikasih satu prinsip mulia yang sesungguhnya itu merupakan pembeda antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah, pembeda antara sunni dan hizbi di dalam menimba ilmu agama Allah. Kalau ahlu sunnati wal jamaah salafuna salih, mereka memiliki prinsip intiqa'us syuyukh, selektif di dalam mencari guru. Dikarenakan ilmu yang dipelajari ini adalah agama, maka harus diketahui dari siapa dia mengambil agama ini. Sementara hizbiyun, ahlul bid'ah, mereka ya'khuduna amman hatta wajad, mereka mengambil ilmu dari semua orang yang datang dan pergi, tidak tahu siapa dia, yang penting dia mengambil ilmu daripadanya. Baik, dari prinsip ini khonafidina azakumullah dibahas oleh para ulama setelah itu. Siapa yang layak diambil ilmunya, siapa pula yang tidak boleh diambil ilmunya. Sehingga asar ini memiliki dua pembahasan penting. Pembahasan yang pertama ialah siapa yang berhak diambil ilmunya. Pembahasan yang kedua ialah siapa orang-orang yang tidak boleh diambil ilmunya. Baik. Adapun orang-orang yang layak diambil ilmunya, barakallahu fikum, mereka ialah para ulama al-alimun al-amilun. Mereka adalah para ulama yang berilmu dan beramal. Ulama yang mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan mengerti tentang hukum-hukum syariatnya, mana yang halal dan mana yang haram. Ahlul ilm ya ikhwan, yang memiliki ilmu. Diriwayatkan dari sejumlah ulama kita, mereka menyatakan la yu'khadul ilmu illa mimman syuhida lahu bitalab. Ilmu ini tidak diambil kecuali dari seseorang yang telah dipersaksikan sebagai talibul ilm, telah menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Jabir. Dia mengatakan la yu'khadul ilmu illa amman syuhida lahu bitalab. Ilmu ini tidak diambil kecuali dari seseorang yang dipersaksikan telah talabul ilm, telah menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala.
Juga dinyatakan oleh Abdullah bin Aun, la yukhadhu hadzal ilm illa mimman syuhida lahu bi talab. Tidak boleh diambil ilmu kecuali dari seseorang yang dipersaksikan talabul ilminya. Ini syarat yang pertama ya ikhwan. Orang tersebut masyhurun bi talabil ilmi syar'i. Seseorang yang masyhur, yang dikenal menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata dikenal talabul ilm, tetapi masyhurun bi ijtihadihi wa istifadatihi. Dikenal kesungguh-sungguhan dia dalam menimba ilmu agama Allah, dan diketahui dia menyerap dan mengambil faedah ilmu tadi. Barakallahu fikum. Enggak semata-mata pernah mondok, enggak semata-mata pernah taklim. Tetapi yang pertama ialah dia dikenal di kalangan para ulama, dikenal di kalangan para da'i sebagai seseorang yang menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikenal di kalangan mereka semua bagaimana talabul ilminya. Bagaimana dia ketika belajar dahulu, kesungguh-sungguhan dia, keseriusan dia. Nah, dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dinyatakan sebagai orang yang dikenal sebagai talabul ilm, dan dikenal belajarnya dia bagus. Ada wahid. Sebab banyak ikhwan fillah azakumullah, seseorang yang talabul ilm tapi sebentar, dikenal dengan talabul ilm yang sangat lama, tapi tidak pernah belajar. Hanya semata-mata pernah mondok tahunan, tapi tidak pernah belajar. Sehingga tanya siapa dia ini, masyhur am laysa bi masyhur, dengan talabul ilminya. Yang kedua tanya kaifa talabul ilm, bagaimana dia dulu menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia dulu menimba ilmu agama Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh atau tidak. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, seseorang yang diambil ilmunya memiliki 3 perkara. Yang pertama ialah sihhatul mu'taqad. Guru tadi dikenal dengan akidahnya yang sahihah. Namanya sihhatul mu'taqad. Dikenal dengan akidahnya yang sahih. Yang kedua ialah quwwatul manhaj. Dikenal sebagai seseorang yang memiliki manhaj yang kokoh. Dan yang ketiga ialah husnul akhlak. Seseorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Akidahnya sahih, manhajnya kuat, akhlaknya mulia. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menasihati para thalabul ilm
Beliau mengatakan nasihati li tullabil ilmil mubtadi'in ayyatatalmadu 'ala al-ulama al-mawthuqi bi 'aqidatihim wa ilmihim wa nushihim. Beliau mengatakan saya nasihatkan atau nasihatku bagi para pencari ilmu yang pemula supaya mereka mengambil ilmu menjadi muridnya ulama yang dipercaya akidahnya, dipercaya ilmunya, dipercaya nasihatnya. Barakallahu fikum. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan disebutkan dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah. Barakallahu fikum. Menguatkan apa yang disampaikan tadi oleh Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nama ikhwan, akidahnya sahih, manhajnya kokoh, akhlaknya mulia, dipercaya akidahnya, ilmunya, nasihatnya, wahakala. Dan mereka adalah orang-orang yang alim dan amil yang mengamalkan ilmunya. Syekh Shalih Fauzan juga menjelaskan tentang sifatnya para ulama yang diambil ilmunya dijadikan sebagai panutan. Beliau mengatakan awsaful ulama alladzina yuqtada bihim hum ahlul ilmi billah alladzina tafaqahu fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tahallau bil ilmi nafi' wa kadzalika yatahallawna bil amal salih. Sifat ulama yang dijadikan sebagai panutan ialah para ulama yang mengerti tentang Allah, yaitu orang-orang yang memahami, yang tafakuh, memahami kitabullah, memahami sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, menghiasi diri dengan ilmu yang bermanfaat dan menghiasi diri dengan amal yang saleh. Ilmu dan amal, alim, amil. Barakallahu fikum. Nah, Pak Ikhwan, ini ketentuan seseorang yang diambil ilmu daripadanya. Lalu dari mana kita tahu dia sebagai orang yang alim, yang dikenal ilmunya, yang layak diambil ilmunya? Dalam keadaan kita belum mengetahui bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akhlaknya, baru kenal. Belum lama kita kenal sama orang seperti ini. Caranya bagaimana? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullah. Beliau menyatakan kaifa yu'raful alim. Bagaimana caranya diketahui alim itu? Bagaimana caranya kita tahu dia alim yang layak diambil ilmunya, yang kokoh manhajnya, yang sahih akidahnya, yang baik akhlaknya? Tahu dari mana? Baru kenal. Dia mengatakan as-sabilu ila ma'rifatil alimi bisu'ali ahli ilmi fi waqtihi anhu. Cara untuk mengetahui sang alim yang layak diambil ilmunya dengan cara bertanya kepada para ulama masa itu tentang keadaan si fulan. Wal masyhurina min fuqaha'i asrih. Dia bertanya kepada ahli fikih masanya yang masyhur. Wa ya'ulu ala ma yukhbirunahu min amrih. Dan dia pun merujuk, mengambil apa yang diberitakan oleh para ulama tadi tentang keadaan si fulan tersebut. Wa ayyashtahira bi talabil ilm,
dan si fulan tadi pun masyhur dengan talabul ilm, dengan menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya. Jadi caranya itu kalau kita nggak tahu langsung siapa si fulan ini, tanya kepada ahlinya, tanya kepada ahlul ilm, tanya kepada para ulama, tanya kepada para duat ilallah di tempat itu, di waktu itu. Kaifa halu fulan, bagaimana kata si fulan, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana talabul ilminya, bagaimana dia dulu belajarnya. Barakallahu fikum. Tanya kepada orang-orang yang masyhur. Ketika mereka memberikan rekomendasi, fulan masyhurun indana, si fulan masyhur di kalangan kami, dia begini, khalas. Maka diambil ilmu daripadanya. Tapi kalau ternyata nggak ada yang kenal, Ustaz, mahalu fulan, bagaimana kata si fulan ya Ustaz? Kemarin dia khutbah Jumat, Masya Allah, bagus khutbahnya. Fulan siapa? Fulan ibnu fulan. Allah ma'arif, saya nggak tahu siapa dia. Tanya nggak sama yang lain. Tanya sama yang lain. Allah ma'arif, saya nggak tahu siapa dia. Tidak ada satu dai pun yang masyhur di tempat itu yang mengenal siapa dia. Yang semacam ini ya ikhwan, la yu'khadu anhu al-ilm, tidak diambil ilmu daripadanya. Katanya Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, beliau mengatakan khudhu al-ilma min al-masyhurin, ambil ilmu ini dari orang-orang yang masyhur, dari orang-orang dikenal keilmuannya, dikenal bagaimana dia dulu belajarnya. Masya Allah. Ini khonafidina'izakumullah kriteria seseorang yang layak diambil ilmunya. Naam, sahih akidahnya, kokoh manhajnya, bagus akhlaknya, mengamalkan ilmunya luas, masyhur dengan talabul ilm, dikenal di kalangan para ulama, wahakah. Barakallahu fikum. Kalau ternyata dia belum memenuhi kriteria ini, maka tidak layak diambil ilmunya. Baru kemarin mondok, baru kemarin datang ke pesantren, 3 bulan saja dia di pondok tadi itu. Ditanya bagaimana dia belajarnya, Allah banyak malasnya. Nithal. Tapi Masya Allah itu orang dikasih anugerah oleh Allah memiliki retorika yang sangat indah ketika berbicara. Pandai mengolah kata, pandai untuk membawa audiennya terpana dengan apa yang dia sampaikan. Masya Allah. Atau jangan langsung terpana. Ada. Ini yang namanya ustaz itu berhati-hati, bahasanya mantap. Ini Ustaz. Siapa dia? Tidak penting itu, yang penting ya ini Ustaz ini. Allah Nusa'an. Belum waktunya. Dikarenakan dia belum memiliki ilmu yang mapan, ilmu yang kokoh. Barakallahu fikum. Jangan terlena dengan keadaan bahirnya, tapi harus dilihat bagaimana keadaan asli. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ada yang tampil, jangan langsung dikatakan sebagai alim, sebagai da'i ilallah, Masya Allah. Cek bagaimana akidahnya, cek bagaimana manhajnya, cek bagaimana akhlaknya. Kalau semata-mata naik mimbar, kemudian bicara yang mantap dikatakan sebagai alim, itu orang awam yang menilai. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyatakan, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, al-alimu indal awam man su'idal mimbar. Al-alimu indal awam man su'idal mimbar. Seseorang yang alim menurut orang-orang awam, semua orang yang bisa naik mimbar pidato. Itu orang awam. Mendapati ada yang tampil, innalhamdulillah, mantap, ada alim. Itu orang awam yang menilai dan melihat bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, Allah. Nah, baik, dikecamkan baik-baik ketentuan tadi.
Dari sini kalau ternyata orang itu akidahnya menyimpang, memiliki penyimpangan akidah, penyimpangan tauhid, penyimpangan sunnah, wah, maaf, tidak layak diambil ilmunya. Walaupun akhlaknya bagus, walaupun orangnya halus, walaupun, kalau dia memiliki penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj, tidak diambil ilmunya. Untuk lebih jelasnya, kita bahas poin yang kedua tadi. Siapa saja yang tidak layak diambil ilmunya, siapa saja yang tidak layak diambil ilmunya, yang tidak boleh diambil ilmunya. Kayak secara global, sebab seseorang itu tidak diambil ilmunya ada 3. Sebab orang itu tidak diambil ilmunya ada 3. Tolong camkan baik-baik biar nggak salah belajar. Sebab yang pertama ialah al-jahl, kejahilan dia, atau dia orang yang tidak dikenal dengan ilmunya. Jahil, bodoh ya. Ini sebab yang pertama tidak diambilnya ilmu seseorang. Orang bodoh, orang jahil. Yang kedua, mukhalafatul haqqi li syahwah, menyelisihi kebenaran karena syahwat. Sebab yang kedua, sebab orang itu tidak diambil ilmunya dikarenakan dia memiliki mukhalafatul haq, menyelisihi kebenaran karena syahwat. Yang dimaksudkan dengan poin yang kedua ini ialah al-fusaq, orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik, barakallahu fikum, dia menyelisihi kebenaran karena syahwat, dikarenakan dosa, namanya orang fasik. Yang ketiga, sebab yang ketiga ialah mukhalafatul haqqi li syubhat, menyelisihi kebenaran karena syubhat yang menempel di kepalanya. Ini yang dikenal dengan sebutan al-mubtadi'atu ahli bid'ah. Ini khulasanya, ya kan? 3 sebab kenapa orang itu tidak diambil ilmunya. 1, kan dia jahil. 2, dikarenakan dia fasik. 3, dikarenakan dia ahli bid'ah. Itu global. Adapun rinciannya, di antara yang tidak boleh diambil ilmunya ialah al-juhal, orang goblok, orang jahil yang tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak paham agama, dikenal dengan jahilnya dia dalam perkara agama, tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Faqiru syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki apa-apa tidak mungkin dia bisa memberi sesuatu. Ada juhal, wabah. Ini tidak boleh diambil ilmunya. Termasuk dalam kategori orang yang jahil ialah kullu man takallama fi dinillahi bila ilm. Setiap orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, ada jahil. Walau kana yuhsinul ibarah, walaupun dia orang yang pandai berkata-kata, orator ulung, walau kana yudarris, walau kana yu'alliful kutub, walau kana khatiban wa fawaha, walaupun dia bagus retorikanya, walaupun dia sebagai mudarris, sebagai pengajar,
walaupun dia nulis kitab karya tulis, walaupun dia sebagai khatib yang mengesankan. Kalau dia bicara dengan tanpa ilmu tentang agama Allah, dikatakan jahil, tidak boleh diambil ilmunya. Termasuk kategori jahil ialah man kathura khata'uhu ala shawabih. Seseorang yang kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Seseorang yang kesalahan dia lebih banyak daripada benarnya. Dikatakan oleh sebagian salaf, dinukil oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar Al-Andalusi, dikatakan la yaslamul alim minal khata' faman akhta'a qalila wa asaba kathiran fahuwa alim wa man asaba qalila wa akhta'a kathira fahuwa jahil. Orang yang punya ilmu itu tidak bakal selamat dari kesalahan. Ya namanya orang pasti salah ya walaupun dia orang alim. Tetapi seseorang yang sedikit salahnya banyak benernya alim. Tetapi kalau dia banyak salahnya sedikit benarnya dikatakan jahil. Barakallahu fiik. Nah, ini semuanya tergolong orang-orang yang jahil. Yang pertama yang goblok, nggak ngerti agama. Yang kedua, setiap orang yang bicara tanpa ilmu, walaupun dia penulis, walaupun dia guru pengajar, walaupun dia seorang penceramah, jadi ketika dia bicara tanpa ilmu dikatakan jahil. Yang ketiga, seseorang yang lebih banyak salahnya daripada benarnya. Tapi tergolong orang jahil ialah at-taibuna minal ma'asi, orang yang baru tobat dari kemaksiatannya, orang yang baru insaf dari kemaksiatannya. Ada orang jahil kepada seseorang yang sudah dikenal semenjak zaman dahulu kala, ini orang jago maksiat, preman, orang yang dikenal nakal, orang yang mursal, masyarakatnya tahu siapa dia. Lalu insaf dari masa lalunya, insaf dari lembah hitamnya itu, insaf. Kemudian dia kembali ke jalur yang benar, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru tobat dari dosa. Orang semacam ini goblok, jahil dalam artian belum mengerti apa-apa tentang agama Islam. Mu'allaf fil ilm. Jadi orang yang mu'allaf dalam perkara ilmunya. Jadi paham ya kawan? Ada jahil. Maka tidak bisa kemudian diajak ke sana kemari, disuruh cerita, disuruh ceramah, menceritakan bagaimana dia bisa selamat, bagaimana dia bisa bertaubat, bagaimana dia insaf. Jangan dulu. Termasuk di dalamnya barakallahu fikum ialah orang yang baru taubat dari kekufurannya. Sebelumnya dia kafir, musyrik, insaf, taubat, mu'allaf, baru masuk Islam. Ini pun dikatakan jahil, belum mengerti agama Allah. Baru insaf, baru mu'allaf. Tidak bisa kemudian diajak ceramah. Saksikan itu, hadirilah muhadarah akbar yang akan disampaikan oleh mantan Yahudi, mantan pendeta, sekarang mu'allaf. Allahul musta'an. Nah itu belum belajar agama Allah, belum mempelajari Islam dengan baik dan benar, baru mu'allaf, tiba-tiba disuruh ceramah. Kira-kira ngomong apa ya Pak? Ngomongnya ngelantur sana, ngelantur sini, agak khatir, termasuk jahil. Termasuk pula dari kalangan al-juhal, orang-orang jahil, ialah ulama'ut tibb,
wa ghairiha min al-ulum al-kauniyah alladzina lam yatafaqahu fi dinillah. Masuk dalam kategori orang jahil ialah orang yang ahli dalam bidang kesehatan atau ahli dalam bidang ilmu-ilmu dunia yang lainnya, tetapi tidak pernah mengkaji ilmu agama Allah. Ini syaratnya, tidak pernah mengkaji ilmu agama Allah. Ada jahil dalam perkara agama, tidak boleh dia menyampaikan ilmu dan tidak boleh diambil ilmu agama daripada. Masya Allah, profesor dari mulai mahasiswa S1, S2, S3, doktor, profesor, guru besar medis kesehatan, tapi tidak pernah mengerti yang namanya ilmu agama Allah. Maca Quran tidak bisa, tata cara wudunya semrawut, tidak ngerti barang najis, kalau pipis langsung mancur, nggak pakai cebok. Contoh, tapi ada orang yang semacam ini tidak bisa kemudian kamu ambil ilmu agama daripadanya. Tidak bisa pula kamu suruh dia untuk ceramah menafsirkan ayat atau hadis. Tidak bisa. Ada orang jahil tentang perkara agama. Dipahami? Jangan terpana dengan S1, S2, S3, doktor, profesornya tadi itu, guru besar. Jangan terpana. Dalam bidang apa itu? Ternyata dalam bidang IPA, dalam fisika, biologi, dalam bidang sosial, dalam bidang medis, dalam bidang mesin dan segala macam. Misalkan, pernah belajar nak? Tidak bisa, Ustaz. Maca Quran gak bisa, Ustaz. Disuruh ngimami loh gak bisa. Maca Al-Fatihah loh gak beres. Apa? Tidak layak ditampilkan ya, Pak. Tidak boleh dia membicarakan tentang agama Allah dan tidak boleh diambil ilmu agama daripadanya. Hadza rajul jahil. Termasuk orang yang jahil pula ialah ahlul bid'ah wal ahwa. Ahlul bid'ah. Yang ini akan dibahas lebih khusus. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, Ikhwan. Orang-orang yang dikatakan jahil dengan beragam bentuknya. Mereka semua tidak layak diambil ilmunya. Apa yang tadi saya bacakan, yang tadi saya bawakan untuk menukil dari keterangannya Syekh Ahmad bin Umar Bazmul. Beliau punya kitab Syarah Qaul Ibn Sirin, Inna Hadzal Ilma Din. Ini kitab yang saya bacakan, yang saya bawa. Saya tebel ini menjelaskan dan menjabarkan ucapan Ibnu Sirin di atas, Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama. Itu disarah segede ini. Jadi apa tadi yang saya sampaikan, lihat dalam buku ini, ya. Itu bukan dari saya pribadi. Saya hanya menukil saja. Masya Allah. Termasuk orang yang jahil. Lanjut. Apa sudah? Lanjut. Jawab malu. Termasuk orang yang jahil yang tidak boleh diambil ilmu daripadanya ialah al-majhul. Yang tangan tadi. Al-majhul, orang yang tidak ma'ruf. Tidak dikenal siapa dia. Namanya sih tahu. Maksudnya tidak dikenal bagaimana dia thalabul ilmi. Tidak dikenal dengan belajar ilmu agama Allah Taala, tidak dikenal duduk bersimpuh di hadapan para ulama atau di hadapan para asatidz dan segala macamnya, majhul. Disebutkan oleh Syekh Ahmad Bazmul, beliau mengatakan al-majhul huwa kullu man tasaddara li ifadatin nas wala yu'rafu haluhu min jihatil ilm. Yang namanya orang majhul adalah orang atau setiap orang yang tampil memberi faedah ilmu kepada orang lain,
tetapi tidak dikenal keadaannya dari sisi ilmiahnya. Tidak tahu ini orang belajar dari mana, dulu belajar sama siapa, berapa lama dia belajarnya, bagaimanakah dia belajarnya, serius atau tidak, tidak dikenal. Majhul, tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Wabah. Ini yang disinggung tadi, keterangan sebagian ulama, la yukhadul ilm illa amman syuhida lahu bitalab. Tidak diambil ilmu kecuali dari seseorang yang dipersaksikan dengan talabul ilminya. Maka tatkala dia sebagai orang yang majhul, enggak dikenal, apalagi enggak dikenal di kalangan para ulama ahlus sunnah, tidak dikenal di kalangan para du'at, para da'i ahlus sunnah, tidak dikenal di kalangan salafiyin, jangan mengambil ilmu daripadanya. Walaupun ceramahnya mantap, walaupun, jangan. Harus mengambil ilmu dari masyhur, orang yang dikenal. Barakallahu. Masya Allah. Termasuk orang yang tidak boleh diambil ilmunya ialah aqlaniyun, ahlur ra'yul mahd. Yang tidak boleh diambil ilmunya ialah al-aqlaniyun, orang-orang yang mendewakan akal. Ahlur ra'i, semata-mata mengandalkan pendapat semata tanpa dalil. Tanpa dalil. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyebut ashabur ra'i sebagai a'da'us sunnah. Beliau mengatakan inna ashabur ra'yi a'da'us sunnah. Sesungguhnya para pendewa akal, orang-orang yang mengatakan ra'yu semata adalah musuh-musuh sunnah. Sehingga tidak mungkin kamu belajar dari semacam ini. Ahlul ra'i tidak menggunakan dalil. Menurut saya, pendapat saya, hemat saya begini, hemat saya begitu. La ayat wala hadis. Disampaikan ilmu, tetapi mungkin, barangkali, tapi kan, ini kan, itu kan, ra'i semata. Yang semacam ini kan ada sunnah, musuh-musuh sunnah. Barakallahu fikum, tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Mereka dari kalangan Mu'tazilah, juga dari kalangan aqlaniyun. Barakallahu fikum. Baik. Termasuk orang yang tidak diambil ilmunya ialah as-sahafiyun. As-sahafiyun ialah seseorang yang belajar ilmu dari kitab tanpa guru, alias otodidak. Tidak dikenal siapa gurunya, tidak pernah belajar dengan siapapun, tapi dia mengkutu buku barangkali. Kutu buku, senang baca. Yang ini tidak boleh diambil ilmunya. Diriwayatkan dari Sulaiman ibnu Musa al-Ashdaq, beliau mengatakan la yukhadul ilmu min sahafi. Ilmu tidak boleh diambil dari sahafi, orang yang belajarnya otodidak tanpa guru. Juga diriwayatkan dari Thawr ibn Yazid, dia mengatakan la yuftin nasa as-sahabiyun. Orang-orang sahabi yang belajarnya otodidak tidak boleh memberi fatwa kepada orang lain. Ini semuanya keterangannya para a'imah, para ulama. Barakallahu. Napa ya, Pak?
Ini menunjukkan bahwasanya orang itu ketika menyampaikan ilmu agama Allah Taala, dia telah belajar terlebih dahulu kepada rijal, kepada tokoh-tokoh ulama, kepada para duat ila Allah, para tulabul ilm al-mutamakkinin bil ilm. Barakallahu fikum. Punya guru dia. Bukan berarti setiap menyampaikan sesuatu dari gurunya. Tidak. Maksudnya dia pernah belajar ilmu agama Allah, ilmu-ilmu alat secara khusus ya ikhwan, sehingga dia kokoh, bagus fondasi ilmu alatnya. Dia pernah belajar ilmu-ilmu yang ada dari guru, satu guru atau guru yang beragam, sampai selesai semua pelajaran-pelajaran yang ada, dan dia kokoh fondasinya. Setelah itu boleh dilepas. Sehingga dia pernah belajar ilmu alat dari mulai nahwunya, sorofnya dari seorang guru, matang ilmu alatnya. Dia belajar ilmu usul fiqih, ilmu kaidah fiqih dari seorang guru, matang ilmu alat yang satu ini. Dia belajar ilmu mustalahnya, ilmu hadisnya dari seorang guru, matang ilmu hadisnya. Dia belajar ilmu usul tafsir, kaidah tafsir dari seorang guru, matang ilmu ini, ilmu alat ya. Kemudian dia mempelajari silsilah akidah, dia mempelajari silsilah tauhid, mempelajari silsilatul akhlak, mempelajari silsilah ilmu yang lainnya, fikih dan segala macamnya dari guru. Sampai kemudian selesai apa yang dia pelajari dari buku-buku tertentu yang diajarkan, kokoh dan mapan keilmuan dia, baru dia bisa dilepas. Dia bisa mengembangkan ilmunya dari buku-buku ulama yang lainnya, buku-buku yang sangat besar, buku-buku yang panjang-panjang itu dia bongkar kembali dalam keadaan sudah memiliki ilmu alatnya. Ini nggak ada masalah ya, Pak. Tapi yang dimaukan sekarang ini adalah seseorang yang sohafi, betul-betul otodidak, tidak pernah belajar dari seorang alim, dan dia semata-mata mengambil ilmu dari bukunya. Inilah ya dikarenakan khawatir menyimpang. Dia nggak ngerti ini buku apa, dikiranya buku bagus, ternyata buku bid'ah, buku sesat, menyimpang. Adalah ya sahafi la yajuz. Makanya ketika ada yang menyampaikan ilmu ditanya, itu orang dari mana belajarnya? Ini fulan taklim di mana dulunya? Tanya. Ketika dikejar dan mengatakan, oh dia nggak punya guru, dia hanya baca-baca saja. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Jangan mengambil ilmu daripadanya. Ini merupakan nasihatnya para ulama kita. Barakallahu fikum. Baik. Di antara orang yang tidak boleh diambil ilmunya ialah man qalla fiqhuhu minal khutaba. Khatib-khatib, ya, khatib-khatib yang dangkal ilmunya, yang sedikit fikihnya. Barakallahu fikum. Sehingga jangan terpukau dengan bahasanya, dengan ucapannya, dengan penyampaiannya, tapi kamu harus lihat bagaimanakah kualitas ilmunya itu. Kalau ternyata dia orang yang tong kosong nyaring bunyinya, hanya semata-mata pandai berkhutbah, tapi ilmiah tidak ada, jangan mengambil ilmu daripadanya, dikarenakan dia adalah orang yang termasuk jahil, orang yang jahil. Barakallahu fikum. Masya Allah. Termasuk yang tidak boleh diambil ilmunya, man qalla fiqhuhu minal wa'adhi wal mudzakirin. Termasuk orang yang tidak diambil ilmunya ialah para penceramah, orang-orang yang dikatakan mubaligh, dikatakan sebagai juru dakwah, tapi ilmunya dangkal, tidak punya ilmu. Qalla ilmu, qalla fiqhu. Sedikit ilmunya, sedikit fikihnya, tapi dia sudah menjadi guru, menjadi mubaligh dan segala macamnya. Ini tidak diambil ilmu daripadanya, dikarenakan dia tergolong orang yang jahil. Barakallahu fikum. Naam.
Yang berikutnya lagi termasuk orang yang tidak boleh diambil ilmunya. Man qalla fiqhuhu minal qusas. Tukang cerita yang jelas tidak punya ilmu, senangnya dongeng. Tukang cerita namanya qusas ya, yang dangkal ilmu agama dia, barakallahu fikum. Adalah yajuz. Termasuk dalam kategori orang-orang yang dikatakan jahil. Barakallahu fikum. Baik. Termasuk orang yang tidak diambil ilmunya. Man qalla fiqhuhu min al-'ubbad. Ahli ibadah, orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Ahli ibadah tapi sedikit ilmunya. Jangan terpana dengan ibadahnya, jangan terpana dengan kehusuannya, jangan terpana dengan kesolehannya. Yang dipandang adalah barakallahu fikum ilmiahnya. Adalah yajuz dikatakan oleh ikhwan jahil. Naam. Ini semuanya dibawakan sama Syekh Ahmad Bazmul. Padahal semuanya masuk dalam kategori orang yang majhul atau orang yang jahil. Sengaja disebutkan supaya kita mewanti-wanti. Dan dikarenakan sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat kita tipe-tipe para penceramah yang semacam ini. Bodoh-bodoh jadi khatib, bodoh-bodoh jadi kiai, bodoh-bodoh jadi ahli ibadah. Sehingga tidak layak diambil ilmu daripadanya dikarenakan jahilnya. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ini yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Bazmul. Belum menambahkan lagi, ikhwan. Ya, termasuk yang tidak diambil ilmunya. Man qalla ilmuhu minal qurra. Ahli qiraah, ahli tajwid, yang ilmu agamanya dangkal. Jangan terpana dengan qiraahnya saja, jangan terpana dengan tajwidnya saja. Agama itu bukan semata-mata baca Quran. Agama itu bukan semata-mata ilmu tajwid. Akidahnya mana, manhajnya mana, ibadahnya mana, hukum syariatnya, fikihnya mana, panjang. Semata-mata dia pandai membaca Al-Quran, semata-mata dia pandai tajwid dan segala macamnya, belum cukup untuk diambil ilmu daripadanya kalau dia dangkal ilmu agamanya. Termasuk yang tidak boleh diambil ilmunya yang ikhwan ialah al-fussaq, orang-orang fasik, al-murtakibul kabirah, pelaku dosa besar yang dikenal dengan kefasikannya, dikenal dengan kemungkarannya, dikenal dengan kemaksiatan-kemaksiatannya, walaupun dibungkus dengan kesolehan atau penampilan zahir yang menawan. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, dikasih label kiai, dikasih label habib, tapi kayak alam-alam senang daun muda. Itu ma'ruf, dikenal, semua orang ngerti ini mesti. Kalau kemana begitu mengadakan acara hadra, acara apa begitu, selesai daun muda. Allahul musta'an. Alap-alap ya, ikhwan. Ya. Fasik. Tidak ada ilmunya ya, ikhwan. Begitu pula orang-orang yang dikenal dengan kefasikannya, dengan kemaksiatannya, dengan mungkarnya, barakallahu fikum, tidak bisa diambil ilmu agama daripadanya. Jangan mengambil ilmu agama dari orang yang fasik. Termasuk di dalamnya, barakallahu fikum, ialah sayyi'ul akhlaq. Seseorang yang jahat, yang buruk akhlaknya, perangainya, enggak diambil ilmu daripadanya, barakallahu fikum. Belajar agama itu bukan semata-mata mengambil ilmu, tetapi belajar agama itu mengambil ilmu sekaligus belajar adab, belajar akhlak, belajar muamalah dari gurunya langsung. Bagaimana kiranya kalau yang ngajar itu orang fasik, alap-alap, peminum khamr, perokok, penjudi dan semisalnya, muridnya mau jadi apa? Gurunya orang yang sangat kasar, jelek akhlaknya, jahat akhlaknya, mau jadi apa muridnya? Sehingga tidak boleh diambil ilmu daripada mereka. Dan yang terakhir, ialah
Di antara orang yang tidak diambil ilmunya ialah ahlul bid'ah. Itu jelas. Tidak boleh mengambil ilmu agama Allah dari ahli bid'ah. Orang-orang yang menyimpang. Dan juga ahlus syubh, al-masbuh, orang-orang yang memiliki banyak syubhat, pemahaman-pemahaman yang kacau, banyak pemahaman-pemahaman yang aneh, yang menyimpang. Jangan diambil ilmu daripadanya dikarenakan dia rajul masbuh, orang yang memiliki banyak syubhat. Barakallahu fikum. Ini semua yang diambil dari kalimat Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka ya para ulama setelah kita memahami dan melihat keterangan para ulama yang panjang semacam ini, maka kita harus selektif dalam menimba ilmu. Tanya-tanya dulu, dicek dulu bagaimana keadaan orang tadi, baru diambil ilmu daripadanya. Jangan kayak orang awam menilai seseorang tua alim semata-mata bisa naik mimbar untuk berkhutbah. Ahlussunnah seorang talibul ilm, ahlussunnah seorang pencari ilmu ya ikhwan. Bukan orang-orang awam, sehingga dalam menimba ilmu agama Allah harus selektif, harus terlebih menanyakan siapa yang mengajarkan ilmu ini, siapa dia, bagaimana belajarnya, masyhur atau tidak, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, wahada. Barakallahu fikum. Naam, wallahu taala alamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan sangat-sangat ringkas, barakallahu fikum, dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan. Rinciannya Anda bisa membaca dari kitabnya Syekh Ahmad bin Umar bin Salim Bazmul, Syarah Qaul Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din, dijabarkan panjang lebar di buku ini ikhwan, poin-poin tadi, sekaligus dibawakan keterangan para ulama yang menjelaskan demikian. Apabila ikhwan barakallahu fikum, saya bawakan ringkasnya saja, poin-poin saja untuk kewaspadaan. Hati-hati, jangan mengambil ilmu dari orang-orang tadi. Ambil ilmu dari orang-orang yang terpenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah dibawakan di atas. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam berapa maghribnya? Lebih 6. Sudah selesai sekarang ya? Apa? Ketika ada dai yang belum pernah belajar ke luar negeri, tapi dikenal bagus akhlaknya, dikenal belajarnya, bolehkah mengambil ilmunya? Boleh. Mereka saya katakan kepada para ulama atau kepada para tulabul ilm yang kokoh keilmuannya, dia punya guru. Tidak harus dia ke luar negeri, barakallahu fikum. Dia mengambil ilmu dari para asatidzah, dari para du'a ilallah yang memiliki ilmu, barakallahu fikum. Dia bagus belajarnya, rajin, menyerap ilmu, akhlaknya baik, kokoh manhajnya, sahih akidahnya, diambil ilmu daripadanya. Ini adalah fatwa dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ada yang keluar negeri belajar di hadapan para ulama kibar, tapi bodoh. Di sana cuman kelondang-kelondang, tidak jelas taklimnya, tidak ada semangat belajar, tidak ada semangat apa. Di sana cuma ngurusi kerjaan saja, cari duit dan segala macamnya, yang ada manfaatnya. Walaupun di depan alim besar yang dianggap adalah al-ilm, al-ibratu bil ilm, kata Syekh Rabi' bin Hadi, yang dianggap ilmunya barakallahu, dan juga keistiqomahan dia. Apa tanda-tanda seorang dai dikatakan ilmunya membawa barokah? Yang pertama, kalau dia bisa mengamalkannya dalam kehidupan keseharian dia, nampak bekas-bekas ilmu dalam amaliyah dia, kehidupan dia sehari-hari. Barokah ilmunya. Dan yang kedua, ilmu yang dia sampaikan di kalangan umat diterima oleh umat dengan baik, tersebar ilmunya di tengah-tengah masyarakatnya. Barakallahu fikum. Itu di antara ciri-ciri barokah ilmu seorang dai. Duluan apa? Ayo, dimanfaatkan aja.
Aduh. Oh, langsung ini gimana ya? Allah musta'an. Kalau ada seseorang ustadz yang sering bikin status di Facebook membela-bela pemikiran sururiyah, ya jelas ahlus syubhat ya, ikhwan. Nah gitu ya. Dia memiliki syubhat. Membela pemikiran sururiyah. Sururiyah berbagai sekte bid'ah yang sesat yang menyimpang. Yang semacam ini jelas tidak diambil ilmu daripada. Waduh, ini langsung tidak dirinci. Siapa saja ustadz-ustadz yang bisa diambil ilmu agamanya, siapa-siapa yang nggak diambil. Nanti jangan jadi malas mikir gitu ya. Maunya yang praktis. Siapa ustadz? Sebutkan aja. Lo dikasih kaidahnya, ini loh ciri-cirinya. Nih. Yang jadi ambil. Nih, yang jangan. Mikir. Jadi kan sebagai kaidah antum terapkan dalam keseharian antum dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan Fulan gimana? Fulan bagaimana? Ini enggak mau mikir ya kan namanya. Barakallahu. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Dengan kaidah yang tadi dibawakan sangat jelas. Misal ada seorang dai, antum dengarkan ceramahnya bagus, masya Allah dia bacakan ayat, hadis, masya Allah keterangan ulama. Dicek, tidak sengaja, antum lagi, rupanya antum Facebook juga rupanya ya, lagi FB-an begitu, loh, astagfirullah, loh, ya kok banyak sekali teman ceweknya nih, loh, itu kok gak ada yang pakai cadar, alamat ya, halas, yang semacam ini sudah alamat nggak khair saya, bukan alamat yang khair, ini bukan alamat baik barakallahu. Sudah, jangan diambil daripada. Bolehkah menghadiri taklimnya Ja'far Umar Thalib? Ya jelas tidak boleh. Apakah sudah ada tahzir ulama kepada beliau? Sudah zaman dahulu kak. Sudah keluar tahzir dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri. Sudah terakhir keluar dari Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Antum segera buka situs salafi dengan y.org.id. Di situ tadi pagi baru kita buka dengan Pak Agus dan yang lainnya. Bawakan keterangan dari Syekh Rabi' bin Hadi, pertanyaan dari Syekh Khalil Dhafiri kepada Syekh Rabi' bin Hadi terkait dengan Ja'far Thalib. Dikatakan ini orang yang munharif, orang yang menyimpang dari kebenaran dan ditahdir. Disertakan juga fatwa daripada Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri yang dengan tegas menyatakan demikian. Lawas sekalian dan belum menunjukkan tanda-tanda taubat. Barakallahu fikum. Paham ya? Terus jangan eman-eman. Ustaz Ja'far. Masa? Jangan eman-eman. Inna hadzal ilma din. Agama ya ikhwan. Lihat dari siapa kamu mengambil agama kalian. Atau jangan merelakan agamamu, akidahmu, manhajmu dilelang, dijadikan untuk Ja'far Umar Thalib. Yang jelas-jelas para ulama telah membicarakannya dan jelas pula bagaimana penyimpangan-penyimpangan dari selama ini. Ya banyak yang ngerti lah bagaimana dia. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ketika dia menyimpang, alhamdulillah saya masih selamat. Cari satu yang lainnya yang insya Allah ilmunya lebih barokah, lebih luas, lebih tinggi daripada Ja'far Umar Thalib. Ja'far Umar Thalib secara belajarnya itu tidak pernah beres. Barakallahu fikum. Mencelok di Yaman, 3 bulan. Cuma 3 bulan tak. Tidak dikenal dengan kekokohan dia dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia labil orangnya ya, Pak. Barakallahu fikum.
Ya, enggak usah ya. Nah, barakallah. Bisa bicara demikian dikarenakan memang mantan guru. Barakallah. Mantan guru. Jadi sangat kenal betul bagaimana keadaan beliau selama ini barakallah. Sehingga jangan eman-eman. Terlalu banyak para asatidz dan para duat yang lainnya yang lebih berilmu insyaallah taala, yang telah belajar kepada para ulama, masyayikh, atau yang belajar kepada para asatidz yang lain-lainnya yang bisa mengajarkan ilmu agama kepada antum semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian, barakallahu fikum. Kita hentikan sampai sini saja. Tidak ada keterusan untuk yang ba'dal maghrib. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakum.